Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mentina, NIM 125. Saya dari SD 6 dan akan mencoba menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat. Untuk flashback sedikit, jadi yang dimaksud dengan bisnis model kanvas adalah sebuah tools atau alat yang dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk merancang suatu bisnis, baik perusahaan yang bersifat profit ataupun non-profit. Kemudian di bisnis model kanvas memiliki 9 komponen yang harus wajib ada dalam bisnis model kanvas. Untuk yang pertama, mengenai BMC yang telah saya buat. Jadi saya membuat yang namanya dapur brownies lumer. Mengapa saya memilih dapur brownies lumer? Karena perkembangan zaman ini ya, atau era ini banyak sekali kalangan yang menyukai yang namanya dessert box. Banyak kalangan yang menyukai makanan-makanan manis, terutama coklat. Dan saya melihat bahwa ada peluang yang bisa dikembangkan dalam brownies ini. Jadi biasanya kita melihat brownies itu hanya sekadar dipanggang ataupun dikukus. Tapi saya ingin membuat inovasi baru bagaimana caranya membuat brownies yang tadinya biasa-biasa saja kini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk 9 komponen yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama itu ada value proposition atau proporsi nilai. Jadi yang dimaksud di sini adalah keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa kita ini pantas dipilih oleh orang lain, atau mungkin keunikan dari produk kita. Yang pertama, produk saya mengenai dapur brownies lumer ini, satu, karena konsep dapur saya yang menarik perhatian customer. Kemudian toko kita itu sangat nyaman dan juga banyak ornamen yang mungkin sangat instagramable bagi anak-anak muda, remaja, seperti itu. Yang kedua, ada berbagai macam brownies aneka rasa, mulai dari rasa keju, coklat, kemudian susu, kopi, tiramisu, stroberi, dan lain-lain. Browniesnya juga bertekstur sangat lembut, kemudian semua bahan yang digunakan adalah bahan premium. Kemudian menggunakan gula dan juga coklat yang sehat. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Produk kami ini memiliki pelayanan yang sangat ramah, kemudian harga juga bersahabat di kantong. Komponen yang kedua adalah customer segment atau segmen pelanggan. Sasaran dari produk kami yang pertama tentu saja semua kalangan. Terlepas dari itu, sasaran utama atau sasaran pelanggan dari dapur brownies lumer kami, satu, keluarga. Ini bisa bersifat semua umur ya. Yang kedua adalah industri kecil atau produsen seperti roti, home industry, dan lain-lain. Yang ketiga ada toko oleh-oleh. Dan komponen yang ketiga adalah customer relationship atau kemitraan pelanggan. Jadi mitra, ibaratnya seperti mitra kolega dari dapur brownies lumer. Yang pertama adalah penjualan secara langsung, baik yang bersifat outlet ataupun online. Yang kedua, produsen roti. Yang ketiga, reseller pada minimarket dan juga toko-toko roti terdekat kami. Yang keempat, kami menggunakan sistem penjualan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan untuk komponen yang keempat adalah perihal channel atau saluran. Ini seperti alat pendukung dari bahan promosi kami. Kami menggunakan yang pertama ada brosur. Tentu saja yang dimaksud dengan brosur, brosur produk. Yang kedua adalah reklaman iklan mengenai produk kami, yaitu brownies lumer. Yang ketiga ada kita menggunakan sistem soft opening dengan pameran atau menggunakan media online seperti tadi Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itulah channel atau saluran pendukung untuk promosi produk kami. Dan untuk komponen kelima adalah key activity atau aktivitas utama, di mana kegiatan kami tentu saja yang pertama harus memilih dan membeli bahan yang premium tentu saja. Yang kedua, menjual brownies dan layanan berbagai macam kategori.
Yang ketiga, mengadakan event untuk promosi dari brownies kami. Yang keempat adalah pencatatan penjualan. Jadi, brownies yang sudah laku terjual akan kami catat, kemudian untuk brownies-brownies agar kita tahu mana brownies yang diminati dan mana yang kurang diminati. Kemudian akan kami evaluasi. Kemudian, untuk komponen yang keenam mengenai key resource atau sumber utama. Jadi yang dimaksud dengan key resource adalah menggambarkan bagaimana aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis itu sendiri. Pada dapur brownies Lumer, sumber daya utamanya adalah tentu yang pertama ada peralatan pembuatan brownies itu sendiri atau alat-alat untuk membuat browniesnya. Kemudian yang kedua ada web online, ini berguna untuk promosi kita dalam media sosial. Kemudian yang ketiga pegawai toko tentunya. Jadi dapur brownies Lumer ini tidak bisa berjalan atau berproduksi tanpa adanya pegawai toko. Kemudian yang keempat ada bangunan toko, di mana itu tempat atau dapur utama kita ya untuk mempromosikan produk kita. Yang kelima adalah sistem pembayaran atau transaksi bisa secara online ataupun langsung. Itu tadi mengenai key resource atau sumber daya utama dari dapur brownies Lumer. Kemudian komponen selanjutnya adalah, dan untuk komponen ketujuh yaitu key partners atau mitra usaha. Yang dimaksud dengan key partners merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi atau perusahaan. Jadi di sini maksudnya adalah mitra kerja dari dapur brownies Lumer. Kita menggunakan mitra kerja yang pertama ada minimarket ataupun toko-toko roti di sekitar kita. Yang kedua, kami memiliki mitra hotel dan juga penginapan. Yang ketiga, kita melakukan mitra kerjasama dengan GoFood dan juga GrabFood, artinya produk kita juga sudah dipasarkan dalam aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Yang keempat, nah apabila ada customer kita yang memesan produk kita dari luar tempat tinggalnya agak jauh dengan toko kita bisa bisa pengiriman menggunakan ekspedisi. Ekspedisi yang kita gunakan menggunakan Tiki, JNE ataupun juga JNT. Dan ada juga kita menggunakan mitra utama kantor-kantor BUMDes ataupun koperasi terdekat. Komponen yang ke-8 mengenai cost structure atau struktur biaya. Yang dimaksud dengan cost structure yaitu menggambarkan semua biaya yang muncul dalam pengoperasian. Biaya yang muncul dalam pengoperasian tentu saja yang pertama ada biaya pembelian bahan brownies itu sendiri karena kita menggunakan bahan premium. Jadi struktur biaya kita agak lebih daripada pembuatan brownies pada menggunakan bahan biasa. Yang kedua, biaya pembelian topping premium seperti keju, coklat, batang, susu, Oreo, dan lain-lain. Yang ketiga tentu saja ada biaya kemasan dan juga pemasaran karena kita brownies Lumer yang bersifat inovasi atau modern, jadi kita menggunakan kemasan dan juga pemasaran tentu saja unik dan berbeda dengan yang lain. Yang keempat, ada biaya air dan listrik tentu saja. Dan yang terakhir mengenai komponen ke-9 ada revenue streams atau arus pendapatan. Yang dimaksud dengan arus pendapatan merupakan aliran uang masuk, menggambarkan bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut memperoleh uang dari setiap segmen pelanggan atau dari setiap pemasukan. Jadi dalam produk kami, produk brownies Lumer, arus pendapatan yang pertama, keuntungan dari penjualan berbagai macam brownies Lumer atau dari produk utama kita. Yang kedua, keuntungan dari pengadaan event dan juga pameran karena kita sering sekali mengadakan promosi, bazar makanan dan juga lain-lain. Jadi keuntungan juga datang dari acara event tertentu. Kemudian yang ketiga ada jasa memberikan pelatihan bagi ibu-ibu PKK ataupun pelaku usaha rumah tangga dan juga masyarakat umum, mahasiswa dan lain-lain. Jadi kita juga setiap weekend melakukan kelas untuk ibu-ibu ataupun PKK dan juga para mahasiswa pelajar yang ingin belajar bagaimana mengembangkan bisnis F&B atau food and bakery.
Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas tentang dapur Brownies Lumer. Tentu saja ya di tahun atau masa ini banyak sekali inovasi dari makanan-makanan yang dikemas ataupun terkonsep secara unik dan juga berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih.